pidana pengerusakan. Ya. Kenapa kita memilih tema ini, Bang? Ya, pengerusakan ini kadang kita masyarakat ya tidak memahami tentang apakah ada sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang ketika dia melakukan pengerusakan. Ya. Ternyata di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur. Ya, itu nanti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat 7 pasal tentang kriteria banyak ya. Pengerusakan ini. Jadi udah masuk ranah pidana nih kalau kita bicara pengerusakan ya. Ya, itu ranah pidana dan ada sanksi pidana kurungan ya ataupun penjara dan juga bisa sanksi dendanya. Dan kalau kita mau melihat secara detail ya tentang sanksi pidana bagi pengerusakan ini bisa nanti dilihat secara pasalnya itu dari mulai pasal 400 ya, pasal 406. Siap. Ya, 406 terdapat 7 pasal kriterianya. Kalau di dalam sanksi pidana ini sangat tegas bahwasanya pengerusakan itu merupakan perbuatan pidana sepanjang dia masih bisa dibuktikan. Yeah. Ya. Kalau di dalam pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini pengerusakan itu beberapa kriteria yang tertuang nanti di dalam pasal 7 pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau di dalam pasal 406 ini terdapat sanksi pidana baginya yang terbukti telah melakukan perbuatan pidana pengerusakan itu bisa diberikan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan 8 bulan atau denda paling banyak Rp300. Nah, kriteria di dalam pasal 406 ini ya, yang tentang pengerusakan itu barang siapa dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp300. Itu ayat 1 dalam pasal 406. Dan ayat 2 dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja melawan hukum, membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Di sini jelas bahwasanya di dalam pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengerusakan ini, barang siapa yang melakukan pengerusakan berarti ada sengaja, unsur kesengajaan merusak barang yang secara kepemilikan adalah bukan milik kita, dipastikan milik orang lain. Jadi kalau misalnya rusak barang tapi milik kita sendiri itu nggak termasuk ya? Termasuk, karena itu kepemilikan kita. Sehingga yang diartikan di dalam pasal 406 ayat 1 ini adalah barang milik orang lain. Dan orang lain ini tidak ikhlas barangnya dirusak. Oh, kalau ikhlas nggak apa-apa? Kalau ikhlas nggak ada persoalan. Nggak masalah, oh ya. Ya, berarti dia mengalami kerugian toh akibat dari pengerusakan perbuatan seseorang. Sehingga dia bisa melaporkan atas perbuatan pidana ini ke kepolisian ya dengan dugaan perbuatan pidana pengerusakan. Ada sanksi pidana penjara 2 tahun 8 bulan. Dan denda Rp300. Pengerusakan sering masyarakat lakukan itu ketika ya apakah dia merusak tanaman-tanaman orang, ya masuk ke lahan orang merusak, lalu menghancurkan tembok-tembok, misalkan seperti itu, atau ada plang milik orang lain ditumbangkan, atau ada penghalang jalan dihancurkan, atau mau pagar rumah kita kah dirusak begitu kan, atau melempar rumah kita dengan batu, pecahlah kaca, itu bagian termasuk perbuatan pidana pengerusakan. Sanksi pidana menunggu baginya yang dengan sengaja melakukan itu. Klien kita beberapa waktu lalu dituduh telah melakukan pengerusakan. Oh ya? Tanaman-tanaman sawitnya. Dan telah melakukan pengerusakan apa-apa saja yang ada di tanah yang katanya itu adalah berada di penguasaannya tanah tersebut. Secara kepemilikan klien kita juga adalah yang berhak atas tanah sebagai objek perkara pidana. Karena kita memiliki alas hak yang cukup tinggi, itu sertifikat. Sementara si pihak lawan bahwasanya itu adalah tanah miliknya berupa status alas haknya adalah surat keterangan tanah SKT saja. Gitu. SHM ini adalah kedudukan alas haknya itu paling tinggi.
Untuk proses menjadi sertifikat hak milik sebuah lahan tanah ataupun perkebunan dan lainnya itu butuh waktu yang relatif lama dan sulit dan membutuhkan orang-orang yang ahli untuk melakukan penafsiran, melakukan penelaahan, ya, pengukuran. Itu kan berarti ada orang ahli, ya. Dia ukur secara teknologi, dia petakan bahwasanya ini ada lahan milik kita yang diajukan permohonan untuk penaikan status haknya, alasannya menjadi sertifikat. Sehingga dengan proses-proses yang relatif lama dan sulit ini diterbitkanlah sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional. Ya, jadi sepanjang itu diterbitkan oleh BPN, alasak itu, ketika dia tidak terima atas kepemilikan tanah yang kita miliki oleh klien saya, ya dia perkarakan itu BPN. Kalaulah dia mau berkenan. Kenapa? Karena kan sudah diterbitkan itu alasaknya. Ya kita tidak dapat dipersoalkan kembali. Sehingga kan kita berhak memagar toh tanah kita berdasarkan patok-patoknya yang berdasarkan yang telah diukur oleh BPN dan sepadan-sepadan serta aparat-aparat setempat di desa, pakai RT RW, kepala desa dan lain-lainnya. Lalu kita dituduh telah melakukan perusakan sawit, ya tanaman sawit milik si pihak sepadan, sementara secara kedudukan alasaknya tidak ada dia itu sebagai sepadan. Tidak ada. Kok bisa dia mengklaim, Bang? Kalau dia nah inilah laporan-laporan palsu ini yang bisa saja menjadi sebuah bumerang terhadap si pelapor. Dia tuduh kita melakukan perusakan tanaman-tanaman sawitnya. Dan kita survei dengan pihak kepolisian hari Kamis lalu, minggu lalu. Kita survei, kita cek tidak ada tanaman sawit di objek perkara. Berarti kan ini termasuk kategori dia pencemaran nama baik kah? Apakah dia memfitnah kah? Polisi menyaksikan secara langsung tidak ada pengrusakan. Tidak ada tanaman sawit. Dengan tekstur tanah yang seperti itu, tekstur tanah yang seperti itu tidak cocok untuk ditanamin sawit. Lalu kita dituduh membuat parit gajah di tanahnya. Parit gajah ini sebesar pintu loh itu lebarnya itu. Dalamnya bisa sampai berapa meter? Kenapa? Supaya tidak gajah masuk. Itu kan supaya gajah tidak melewati kawasan itu. Orang ini di tengah kota, gajah di mana kita membuat parit gajah? Sehingga ini lagi-lagi fitnah, ini lagi-lagi berita bohong yang disampaikan. Kita tidak pernah melakukan perbuatan pengrusakan. Kalau memang terbukti itu ada pengrusakan, maka ancaman pidana seperti yang diatur dalam 406, pasal 406 kita undang-undang pidana mengancam. Ada 2 tahun 8 bulan itu. Nah, hati-hati kita bagi masyarakat yang melakukan dugaan perbuatan pidana pengrusakan ini. Oh, ini tanahku kok, gitu kan. Tanahku kok. Kalau sepanjang masih dalam sengketa tidak boleh melakukan penguasaan terhadap fisik, gitu kan. Apakah dia menumbangi pohon-pohon? Apakah dia yang ada pelang di sana tak boleh ditumbangkan, dihancurkan, tak boleh. Apalagi itu merupakan objek perkara yang sedang disengketakan. Makanya kan kalau kita lihat di tepi-tepi jalan itu ada tanah ini di bawah pengawasan kantor hukum A, gitu kan. Ketika ada salah satu pihak yang mengklaim itu juga merupakan tanahnya, dia juga kadang membuat pelang lagi tanpa harus menghancurkan, menumbangkan pelang yang ada di sana. Nggak boleh ditumbangkan. Oleh tanah kita memiliki alasan yang lebih kuat. Kita tumbangkan, tidak boleh. Jadi double-double lah pelangnya di situ. Maka double-double lah pelangnya, kadang saling timpa-menimpa, gitu kan. Kenapa? Kalau sudah masuk pengrusakan, dia menumbang pelang yang ada di sana, udah termasuk kategori pengrusakan. Ada ancaman 406 itu, 406 kita undang pidana. Makanya hati-hati kita. Kadang kita menganggap, oh ini ada bagian dari hak kita, jangan menganggap seperti itu. Nah, pengrusakan mungkin secara tidak langsung kita pernah melakukan, gitu ya. Sepanjang dia tidak melaporkan, si pihak orang yang merasa dirugikan, kita telah melanggar hukum, ya. Ya termasuk merusak rambu-rambu lalu lintas, itu kan. Karena ada tuh kadang oknum-oknum pemuda, itu kan, preman-preman, anak-anak geng-geng motor melakukan perusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum, ya. Beberapa bulan lalu ada halte dihancurkan. Lalu traffic light, rambu-rambu lalu lintas dipatahkan. Ya kan. Itu
secara langsung sudah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana pengrusakan seperti yang diatur dalam pasal 406. Lalu kalau di dalam pasal 406 ayat 2-nya, dia menceritakan tentang ada hewan yang mati dengan tetap ancaman pidananya serupa 2 tahun 8 bulan dan denda penjara 2 tahun 8 bulan dan denda Rp300. Misalkan kita melakukan perusakan dan matilah hewan, begitu kan, itu termasuk itu kategori pengrusakan. Apakah merusak kandang kan, merusak kandang, lalu ada hewan di dalamnya mati, ini sanksi pidananya serupa dengan seperti yang diatur dalam 406 ayat 1 dan 406 ayat 2 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menegaskan hal yang serupa, cuma kriteria pembedaannya adalah hewan yang mati, terbunuh begitu, akibat dari sikap, kebijakan dan tingkah laku kita yang secara umum dia bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan orang merasa dirugikan. Dan ini pilih orang lain gitu kan. Kemudian kadang kita marah-marah gitu ya, kadang marah-marah memukul motor orang gitu ya, memukul mobil orang atau memukul kaca spion mobil orang gitu karena kecewa. Itu juga bisa dikategorikan kategori pengrusakan. Baik. Kategori pengrusakan. Dan beberapa tahun yang lalu juga ada mahasiswa ditangkap akibat demonstrasi terkait dengan kebijakan pemerintah. Lalu dia melakukan pengrusakan terhadap mobil polisi Polantas ya, kalau nggak salah ya. Polantas betul, dihancurkan itu. Dan itu adik didik kita di Fakultas Hukum UIR itu kan. Jadi pidana penjara itu. Ya, dituduh dengan melakukan pengrusakan gitu kan. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan itu yang menjadi sebuah dasar kalau pengrusakan tidak dimasukkan di dalam pengaturan hukum kita dalam hukum pidana, bisa saja orang melakukan pengrusakan tidak ada sanksi pidana kan. Gitu ya. Jadi hati-hati, ada ancaman pidana bagi kita yang melakukan pengrusakan terhadap barang milik orang lain dan orang lain tersebut tidak ikhlas dan dia bisa melaporkan atas dugaan perbuatan pidana pengrusakan seperti yang diatur dalam pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, berarti ini harus dilaporkan terlebih dahulu ya Bang ya? Harus dilaporkan. Baru bisa diproses. Karena kita kan yang merasa dirugikan. Merasa dirugikan ini secara otomatis dia menceritakan atas dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Siap. Nah, jadi kalau tidak dilaporkan, ini merupakan deliknya delik biasa, bukan delik aduan. Artinya polisi bisa saja melakukan upaya tanpa harus dilaporkan terlebih dahulu. Tapi kalau polisi sudah menemukannya fakta itu di lapangan langsung, gitu kan. Tapi lebih baiknya dilaporkan terlebih dahulu karena pengrusakan ini kadang bersifat pribadi, apakah mobil kita, rumah, tembok, apakah nanti termasuk kendaraan-kendaraan kita yang mengakibatkan kita dirugikan gitu kan. Nah, sebenarnya persoalan ini kan masih bisa dimaafkan, toleransi sepanjang kerugiannya tidak terlalu besar kan. Tapi pengrusakan ini tetap diatur ada sanksi pidana terhadap yang melakukan itu. Hati-hati merusak barang orang. Ada sanksi pidananya ya Bang? Iya, ada sanksi pidana. Walaupun itu terbilang angkanya tidak terlalu relatif besar tidak terlalu relatif besar kerugian, sepanjang dia ada yang pengaturan tentang perbuatan pidana bagi si pelaku pengrusakan dan orang itu merasa dirugikan dan kita sengaja melakukan itu tidak saja merusak seutuhnya, bisa saja sebahagian, ya, tidak rusak seutuhnya. Misalkan saya paling merusak 100%, dia hanya merusak 50%, dan termasuk bagian dari perbuatan pidana pengrusakan seperti yang diatur di dalam pasal 406 ya. 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana begitu. Dan ketika kita melakukan perusakan lalu terbunuhlah hewan, nah itu termasuk di dalam pasal 406 ayat 2 yang tadi. 406 ayat 1 sanksinya adalah 2 tahun 8 bulan dan penjara ya, dan denda itu Rp300 dan sanksi pidana ya. ya begitu dalam KUHP itu. Jadi di dalam ayat 2-nya juga sanksi pidana penjaranya serupa ya, 2 tahun 8 bulan dan denda paling banyak adalah Rp300. Itu di ayat 1 dan 2 di dalam pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perusakan. Kalau di dalam pasal 407-nya, ayat 1 itu perbuatan yang dirumuskan di dalam pasal 406 tadi, ya, jika harga kerugian itu disebabkan tidak lebih dari Rp25. Masih ada Rp25. Tapi dikalikan 1000 kalau dalam kali 1000 itu berapa jadinya itu? 250.000 atau berapa ya?
gitu kan. Itu diancam pidana paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Kerusakan misalkan kita merusak kaca spion gitu ya. Oh, hanya 25.000 kaca spionnya gitu kan. Denda paling dia hanya bisa dipidana penjara 3 bulan dan dendanya adalah Rp300. Dendanya berapa tadi? Rp60. Rp60. Itu yang diatur dalam pasal 407. Jadi berbeda dengan pengerusakan yang dimasukkan seperti di dalam pasal 406 ayat 1 dan ayat 2. Itu sanksi pidananya lebih tinggi kan? Ya, lebih tinggi itu 2 tahun 8 bulan. Kalau ini mengalami kerugian yang, kalau menurut saya kerugian dari akibat pengerusakan perbuatan pidananya itu ya besar, ya. Tembok dihancurkan, tanaman-tanaman dihancurkan gitu kan. Tanaman ini bernilai ekonomis yang tinggi gitu kan. Pagar ini kalau dibangun juga membutuhkan biaya yang besar. Sehingga itu sanksi pidananya. Tapi kalau di dalam pengaturan di dalam pasal 407 kita Undang-Undang Pidana, sanksi pidana bagi pengerusakan yang di nominalnya di bawah Rp25 itu kurungan penjara hanya 3 bulan ya, dan dendanya paling banyak adalah Rp60. Nah, jika di dalam pasal 407 ayat 2 perbuatan diterangkan dalam pasal 406 yang ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusak nyawa atau kesehatan atau jiwa hewan termasuk yang disebut dalam pasal 101 ya, pasal 101 KUHP ini adalah hewan yang berkuku satu yang berkembang biak gitu ya, dan termasuk babi gitu, dan seperti yang dimasukkan dalam ini itu maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Nah, jadi tidak berlaku bagi yang dapat merusak kesehatan hewan-hewan ini. Jadi itu bukan memasukkan bahan-bahan yang merusak nyawa, kesehatan, itu tidak termasuk dari bahagian perbuatan pidana pengerusakan. Nah, begitu. Ini adalah bersifat benda atau barang, bukan berupa kesehatan. Kesehatan kan bersifat tidak terberwujud kan. Kalau barang yang dimasukkan dalam pasal 406 ini kan sangat terlihat jelas barang gitu kan, ada bukti-bukti yang dapat dibuktikan secara fisik. Kalau kesehatan mungkin ya dari hasil rekam medis lah minimal. Hasil rekam medis. Visum gitu ya. Betul. Dan itu tidak termasuk di dalam kategori pengerusakan barang yang dimasukkan dalam 406 kita Undang-Undang Pidana. Apalagi yang ditegaskan di dalam pasal 407 ayat 2 ini adalah hewan-hewan kan. Hewan-hewan berkuku satu yang mamalia gitu kan, dan termasuk babi itu yang diatur di dalam pasal 101 yang dimasukkan dalam pasal 407 ayat 2. 101 itu adalah itu. Kemudian di dalam pasal 408 itu barang siapa dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusak atau membuat tak dapat dipakai bangunan, kereta api, telegram, telepon atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air ya yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ya, ini bisa saja ini termasuk kategori perbuatan pidana pengerusakan. Ya, ini bisa saja itu merusak seluruhnya dengan sengaja, dan ini kategori pengerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum. Ya, itu ada ancaman pidana paling lama 4 tahun. Nah, jangan nanti sembarang lewat pecahkan kaca traffic light gitu kan. Ya, dulu bandel-bandel kita itu kan kadang mau menunjukkan eksistensi kita itu memecahkan fasilitas-fasilitas umum, menghancurkan fasilitas-fasilitas umum, mecahkan traffic light itu, lampu merah, kuning, hijau itu, pecah gitu kan. Kalau berhasil pecah kita lempar itu kan bangga itu, geng-geng motor. Jadi sekarang hati-hati. Ada sanksi pidananya. Ada sanksi pidana dan dilengkapi semua itu, ada CCTV dan lain-lainnya. Bisa dibuktikan berarti ya? Bisa dibuktikan kalau kita melakukan perbuatan pidana. Maka sekarang agak minim itu perbuatan-perbuatan pidana menghancurkan fasilitas umum, fasilitas negara yang disediakan di jalanan gitu kan, untuk kepentingan fasilitas umum gitu. Siap. Dan di dalam pasal 409 barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tak bisa dipakai, diancam dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp100. Kalau dia yang diatur dalam pasal 409 Kitab Undang-Undang Pidana ini adalah akibat kelalaiannya, dia tidak sengaja. Kalau yang diatur dalam pasal 408 dia sengaja, maka sanksi pidananya bisa lebih, itu 4 tahun
penjara kan. Kalau di sini hanya kurungan saja, paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 100 rupiah. Kalau dia lalai, tidak sengaja atau akibat kealpaannya, namanya barang tak sengaja, maka tidak disamakan dengan hal-hal yang perbuatan itu dengan sengaja dilakukan. Nah gitu kan. Kekhilafan itu kan artinya namanya manusiawi kan, masih bisa ditoleransi atas kekhilafan itu. Dan begitu juga di dalam kitab undang-undang pidana ternyata mempertoleransi bagi orang yang dengan sengaja. Tidak sengaja. Dia bedakan dengan yang sengaja. Cara mengklasifikasikan tidak sengaja dengan sengaja gimana? Ya, ini harus diatur 2 kriteria ini. Kenapa? Ketika dia tidak sengaja, tapi kalau disamaratakan bentuk pidananya disengaja, berarti secara pemberlakuan hukum itu tidak adil. Tidak adil, sangat tidak adil. Makanya dibuat tidak sengaja. Perlu untuk mengklasifikasi perbedaan antara sengaja dan tidak sengaja adalah dibuktikan pada saat pengadilan. Ketika dia disidangkan atas perbuatan pidana pengrusakannya, maka di pengadilan majelis hakimlah yang nanti akan menilai. Oke. Ya, menelaah. Kemudian dia bisa mengkaji dan dia memiliki intuisi, bisikan hati dia bersalah atas sengaja atau dia bersalah akibat kelalaiannya. Disitulah majelis hakim akan menilai. Ya. Akibat dari fakta-fakta persidangan, bukti-bukti, saksi-saksi, dan pengakuan dari si terdakwa. Nah, ini dibutuhkan itu. Kalau dari pengakuan si terdakwa dia lalai, dia tidak sengaja, sehingga dia bisa masuk dalam pasal 409, dia hanya bisa sanksi pidana kurungan 1 bulan, ya, dan dendanya itu adalah paling banyak 100 rupiah. Ya bisa saja dia memasukkan unsur pidana terhadap perbuatan pidana pengrusakan yang dikategorikan tidak sengaja. Gitu. Baik. Satu penelpon, Baik. saya ingin angkat untuk bisa bersama-sama dengan kita. Halo, selamat pagi, Kak Feni, silakan. Pagi, Bang Perlin. Halo. Masalahnya sekarang kan, Ya. yang itu misalnya untuk fasilitas umum, Ya. itu kan banyak sekali tuh. Kayak kursi-kursi yang di pinggir-pinggir jalan itu saya lihat kan yang memang disediakan untuk pejalan kaki itu udah ada yang patah kayunya. Atau kadang-kadang yang kita juga ada dengar berita yang bersih-bersih di jembatan di sana juga diambilin gitu kan. Ya. Nah, itu kan fasilitas umum. Itu yang kalau kita masyarakat biasa itu nggak bisa, yang harus melaporkan tuh hanya Pemda ya, orang pemerintah ya. Itu kan merusak fasilitas umum tuh. Ya. Masyarakat biasa nggak bisa. Itu Baik. aja. Ya. Oke, siap. Ya. Thank you, Kak Feni, selamat Oke, Kak pagi. Penny. Baik, Kak Penny. Berarti itu kan dikategorikan sebagai pasal 408. Bisa saja memasukkan pasal 406 ya kita undang-undang pidana. Kalau di dalam pasal 408 ini kita undang-undang pidana itu adalah bangunan-bangunan. Ya, bangunan-bangunan yang dirusak, yang bisa digunakan yang tidak bisa digunakan sebagian atau justru seluruhnya tidak bisa digunakan. Kalau bangku-bangku fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah itu dirusak, tidak bisa digunakan atau cacat dari bentuk semula aslinya, sepanjang itu bisa dibuktikan, pemerintah ya dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dia miliki bisa membuat laporan atas perbuatan pidana pengrusakan. Siapa yang berhak melakukan? Bisa saja toh lembaga-lembaga perlindungan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat sebagai bentuk lembaga pemerhati terhadap Kota Pekanbaru, sebagai lembaga-lembaga yang pemantau terhadap perkembangan pembangunan Pekanbaru, yang juga dia memiliki hak prihatin untuk bisa melaporkan, bisa saja. Tidak ada halangan siapapun itu untuk bisa membuat laporan polisi. Tidak mesti orang yang dirugikan juga Ya, berarti. ketika ini fasilitas umum. Oh, Ya, bicaranya ini konteksnya fasilitas umum ya? Ya, fasilitas umum. Oke. Dia melihat, dia khawatir, dia juga merasa mungkin dirugikan. Kok begini fasilitas negara? Tapi kan lebihnya difasilitasi oleh lembaga-lembaga. Tapi lebih baik kembali adalah ketika memang pemerintah itu sendiri. Yang Kenapa melaporkan. masyarakat tidak dirugikan secara langsung? Pemerintah lah yang dirugikan secara langsung akibat dari dia memiliki program fasilitas umum, bangku-bangku itu Tapi dirusak rusak oleh begitu kan. masyarakatnya sendiri. Masyarakatnya. Makanya itu kalau ada pengrusakan dulu demonstrasi Iya. di depan kantor Gubernur Riau, Pagarnya demonstrasi ya, merusak sampai pagar sampai lepas ya. tumbang, ya kan sampai tumbang, itu Satpol PP sebagai pelapornya, karena Satpol PP melihat langsung waktu itu, Satpol PP pemerintah Provinsi Riau, dan kliennya 3 orang itu kan klien kita. Yang melakukan pengrusakan pagar saat demonstrasi buruh itu. Iya. Jadi akhirnya ya dipidana. Akhirnya
akhirnya saya juga tidak melanjutkan sebagai kuasa hukum mereka, hanya sebatas pada saat pendampingan untuk sebagai tersangka waktu awal dia melakukan perusakan waktu itu. Nah, bagaimana dengan jembatan yang sampaikan Kak Feni tadi ya? Sampaikan Kak Feni ada hilang gitu kan. Bisa saja masuknya kategori pengerusakan yang dapat membahayakan orang lain. Ya. Dan yang kedua bisa saja pencurian gitu. Kategori pencurian. Dan pemerintah yang sebagai pihak yang merawat, membangun, itu bisa membuat laporan sepanjang ada bukti. Kita sebagai warga yang merasa dirugikan bisa ngelapor juga nggak Bang? Ya dilihat kalau memang secara kompetensi kita memiliki secara langsung, kadang supaya tidak ditolak laporan kita itu, ya orang yang kompeten untuk membuat laporan itu. Apakah melalui lembaga swadaya, LSM ya, lembaga pemerhati kah atau apa, atau lembaga bantuan hukum. Karena ketika jembatan ini bautnya hilang 2 saja akan merubah struktur dari jembatan, kan secara otomatis akan membahayakan bagi si pengguna jalan, otomatis juga akan mengancam nyawa-nyawa bagi si pengguna jalan, begitu. Nah, ini yang menjadi sebuah catatan agar laporan itu memiliki kompetensi ya, benar-benar orang yang memiliki kompeten agar laporan diterima kan gitu. Jadi kalau tidak ada hubungan dengan duduk perkara ya bisa saja laporannya ditolak. Laporan ditolak akibat secara kompetensi dia tidak memiliki wewenang kan gitu. Dia memiliki hak itu sebenarnya, ada wewenang itu, cuma biar lebih afdol kan begitu kan. Siap. Kemudian kita lanjutkan mengenai pengerusakan ini. Oke. Ya, tadi kita simak di pasal 409 ya. Kalau kita lihat di pasal 410 itu sangat tegas, barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan atau membikin dan tidak dipakai atau gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, itu bisa saja dimasukkan di dalam kategori bangunan-bangunan ini ya. Yang menghancurkan atau membikin atau tidak bisa dipakai. Baik. Gitu. Yang menjadi catatan, menghancurkan atau membikin tidak bisa dipakai suatu gedung atau kapal. Ternyata di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengerusakan ini menspesifikasikan pengaturan sanksi pidananya itu 5 tahun paling lama penjara ya. Itu khusus bagi pengerusakan terhadap bangunan dan kapal. Oke. Spesifik ya. Sangat spesifik. Tadi ada tentang fasilitas umum, apakah itu rel kereta api kan, ada telegram itu. Sekarang udah telegram udah nggak ada lagi kan. Ada telepon, ada jaringan listrik gitu kan. Nah, itu kita merusak jaringan listrik gitu kan, atau menumbangkan listrik tiangnya itu termasuk bisa masuk ke dalam pasal 408 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun khusus yang itu. Nah, yang khusus bangunan-bangunan dan kapal ini itu diatur dalam pasal 410 dengan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun tanpa denda. Oh, ini nggak pakai denda-denda. Yang tadi menyebutkan denda-denda ada Rp25, ada Rp60, ada Rp350 kan. Khusus di dalam pasal 410 ini tidak ada. Pidana penjara saja. Pidana penjara, cuma ini kan mengerikan lebih tinggi yang diatur dari pasal 406 tadi. 5 tahun, Bo. 5 tahun, kalau yang tadi ada 4 tahun di atasnya ya. Penjara paling lama 4 tahun itu yang diatur dalam pasal 408. Yang diatur dalam pasal 406 itu paling lama hanya penjara itu 2 tahun 8 bulan dan dendanya adalah Rp300. Nah, khusus yang gedung ini kan, bangunan-bangunan kapal itu kan. Bisa saja ini kan bangunan-bangunan itu membahayakan banyak orang sehingga ancaman pidananya bisa mengancam nyawa orang lain, bisa saja termasuk ini kategori perbuatan pidana yang membahayakan. Apakah struktur bangunan dia rusak gitu kan, pondasi-pondasi, tiang-tiang dan lain-lainnya itu yang dapat membahayakan orang lain. Makanya dalam pasal 410 itu sanksi pidana penjaranya paling lama 5 tahun. 5 tahun. Baik. Nah, di dalam selanjutnya itu pasal 411 ya. Ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini. Pasal 367 ini kejahatan yang dilakukan oleh keluarga suami istri begitu. Nah, jadi misalkan suami istri melakukan perbuatan pidana pengusakan gitu, berlaku juga. Kan ada pengecualian gitu. Jadi kadang kompaan suami istri melakukan perbuatan pidana pengerusakan kan. Iya. Jadi itu termasuk. Baik. Nah, dalam pasal 412 dalam
kriteria tentang perbuatan pidana penghancuran atau pengrusakan dalam Kitab Undang-Undang Pidana ini, jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidananya ditambah sepertiga, kecuali dalam hal tersebut pasal 407 ayat pertama. Kita baca pasal 407 tadi. Siap. Bahwasanya perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian disebabkan tidak lebih dari Rp25. Nah, begitu. Berarti ada pengecualian pasal 407 yang seperti yang ditegaskan dalam pasal 412 itu kalau kerugian di bawah Rp25 nggak termasuk kategori perbuatan pidana jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh 2 orang atau kejahatan dengan yang bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga. Ditambah sepertiga itu berarti kalau misalkan 5 tahun, ya pengurusakan sepertiganya tadi ya ditambah sepertiga. Nah, kalau dia bersekutu, artinya dia melakukan perbuatan pidana pengurusakan sendiri ini ya, secara bersama-sama, okay. yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Bisa saja dia masuk ke dalam pasal 55 KUHP, turut serta melakukan perbuatan pidana dalam sebuah perbuatan pidananya. Nah, di dalam pasal 412 Kitab Undang-Undang Pidana ini juga menegaskan bagi siapa saja melakukan perbuatan pidana dengan secara bersekutu, bersama-sama. Ya, apakah suami istri tadi kan? Lihat kriterianya, apakah bangunan-bangunan, ataukah listrik, kan beda tuh. Kalau bangunan dan kapal tadi 5 tahun. Kalau listrik tadi ada fasilitas umum itu 4 tahun. Kalau seperti yang dimasukkan dalam 406 Kitab Undang-Undang Pidana pengrusakan, sebagian dilakukan itu mengalami kerusakan dan orang mengalami kerugian dan dia dapat melaporkan atas dugaan perbuatan pidana pengrusakan ini, itu kategorinya bisa 2 tahun 8 bulan penjaranya. Kan begitu. Itu yang menjadi sebuah pengaturan spesifikasi perbedaan-perbedaan. Jadi kalau antara sengaja dengan sengaja berbeda, kalau yang bersekutu berbeda. Itulah yang sangat tegas di dalam pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar dinilai tidak diskriminatif dalam pemberlakuan hukum sanksi pidana bagi yang melanggar.